Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noer Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Terus dukung perkembangan akun ini dengan cara like, comment, share, and subscribe untuk perkembangan di pelayanan media sosial. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang penemuan ayat Alkitab oleh Ipung Atria, di mana ini merupakan tantangan dari Abi Saifuddin Ibrahim yang menantang kalau ditemukan di dalam Alkitab tentang pengajaran Yesus yang menyuruh membunuh atau perang, maka Abi Saifuddin Ibrahim akan kembali kepada Islam tentunya. Ya, tentunya ini juga tantangan buat saya ya kepada Ipung Atria ya. Kalau menemukan ayat Alkitab di mana Yesus mengajarkan untuk berperang, saya juga akan kembali kepada Islam tentunya. Nah, inilah yang ditemukan oleh Ipung Atria ya guys ya, bahwa beliau mengklaim menemukan bahwa Yesus mengajarkan untuk berperang. Betulkah ayat ini menyatakan bahwa Yesus mengajarkan kita untuk berperang? Sebelum kita jauh membahas bagian ini, kita menyimak dulu video dari Ipung Atria. Berikut videonya. Sekarang tolong tunjukkan pada saya, ada nggak ayat di perjanjian baru yang Yesus mengajarkan membunuh? Nanti saya akan masuk Islam. Kembali masuk Islam, saya ikut agamanya anak saya Saddam itu. Nah, Saddam Hussein. Saddam Hussein belakang di depan Pak Pendeta SI sama saya. Iya. Nanti saya akan ikut agamanya anak saya, katanya. Saya akan kembali masuk Islam. Oh, sebentar, saya bilang. Saya tagih janjinya ya, saya bilang gitu. Sekarang Pak Pendeta SI tolong tunjukkan, tolong bacakan Lukas pasal 19 ayat 27. Kaget dia baru baca gitu. Terus habis itu bilang, oh enggak, Yesus itu enggak pernah mengajarkan membunuh. Dia enggak pernah bawa pedang. Jangankan pedang, pisau dapur aja enggak pernah bawa, katanya. Terus akhirnya saya suruh buka Matius pasal 10 ayat 34. Akhirnya dia bilang, oh itu pedang rohani, katanya. Nah, coba dibacakan aja Ya. yang Matius pasal 10 ayat itu. Nah, biar pemirsa juga Ya. mengetahuinya. Ya, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ya, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ya, jadi itu kan. Nah, begitu pula Yesus kan malah menyuruh seterunya atau musuhnya untuk dibawa di hadapan Yesus untuk disembelih kan itu. Ya. Nah ini itu kan tentang ajaran kasih ya. Iya. Sekarang ajaran kasih itu, Pak Adi Armando, silakan ditonton video saya yang pertemuan wawancara itu. Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Mari kita tertawa dulu sebelum tertawa itu dilarang. Baik, mari saya mengajak kita untuk memperhatikan temuan dari Ipung Atria ini ya guys, yang menyatakan bahwa ayat yang diklaim olehnya itu mengajarkan untuk berperang. Yesus yang mengajar murid-muridnya untuk berperang. Ya, mari kita buka temuan dari Ipung Atria ini di dalam Matius 10 ayatnya yang ke-34. Alkitab mencatat, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Wah, bicara tentang pedang, ini berarti Yesus mengajarkan perang. Inilah ya guys, saya bertanya-tanya ya, kenapa di otak Ipung Atria ketika berbicara tentang pedang itu definisinya atau tafsirannya Yesus mengajarkan perang. Makanya saya selalu menyatakan bahwa
apa yang ada di dalam otak Anda tentang pandangan atau perspektif Islam, jangan samakan tentang apa yang diajarkan Yesus di dalam Alkitab. Ingat bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan perang ya guys ya. Nah, ketika Anda, apa yang ada di dalam otak Anda tentang perspektif Islam yang mengajarkan perang, itu urusan Anda. Jangan bawa-bawa Alkitab atau mengkambing hitamkan Yesus untuk diklaim bahwa dia mengajarkan tentang perang di dalam Alkitab. Karena ini adalah sesuatu yang berbeda. Mari kita perhatikan di dalam ayat yang kita baca tadi ya, Matius 10 ayat yang ke-34. Kalau kita memperhatikan sebelumnya, Yesaya pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-5, Alkitab mencatat, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yaitu kelahirannya digenapi di dalam perjanjian baru, yaitu Yesus sebagai Raja Damai. Lalu timbul pertanyaan buat setiap kita di dalam Matius 10, mengapa Sang Raja Damai itu yang telah dinubuatkan dalam Yesaya ketika dia lahir dan memerintah dan ada di dalam dunia, maka beliau mengatakan dalam ayat yang ke-34, dia datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Wah, ini merupakan tanda tanya besar ya bagi ini tentunya di dalam Alkitab. Apakah di dalam Yesaya dengan di dalam Matius ini adalah suatu pro and kontra yang tidak sama. Ingat bahwa Alkitab tidak pernah pro and kontra, tidak pernah disangsikan, tidak pernah salah di dalam penulisan ya guys ya. Yang salah adalah setiap orang yang menafsirkannya dan memutarbalikkan tidak sesuai dengan konteksnya. Mari kita memperhatikan, belajar bersama-sama ya bagian ini. Apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 10 ayat yang ke-34 ini merupakan ayat yang tidak berdiri tanpa sebab dan akibat ya tentunya. Kalau kita memperhatikan bermula dari ayat yang ke-33, di situ Alkitab mencatat, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Konteks ayat ini berbicara bagaimana seseorang mengikut Yesus, bagaimana seseorang beriman kepada Yesus Kristus. Orang yang beriman kepada Yesus Kristus, dia pasti akan dimuliakan oleh Tuhan. Di dalam ayat 33, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, bagi siapa yang menyangkal Yesus di depan manusia, maka Yesus juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Maka dari itu, di dalam ayat 34, di sini perikopnya juga jelas ya, Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Ini merupakan sebuah konsekuensi bagi orang yang percaya, bagi orang yang beriman dan menjadi pengikut Yesus Kristus ya guys ya. Dikatakan di situ, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Jadi ingat bahwa ketika Yesus mengajar murid-murid pada waktu itu, beliau menggunakan perumpamaan, beliau menggunakan analogi, beliau menggunakan kiasan-kiasan. Jadi kata pedang ini jangan Anda tafsirkan secara literal dan itu tidak sesuai dengan ayat-ayat yang berikutnya. Tafsirkanlah ayat ini bagaimana Yesus sedang memberikan kiasan kepada pengikut pada waktu itu. Jadi jelas ya, mari kita belajar bersama-sama ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Apa maksud Yesus? Dia berkata bahwa dia datang bukan untuk membawa damai, tetapi dalam Yesaya dia dinubuatkan adalah Raja Damai. Dan dia melainkan yang dibawa oleh Yesus adalah pedang. Apa maksudnya? Kita perhatikan di dalam ayat 35, di situ ditulis, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya,
anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Perhatikan ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ini berbicara tentang konsekuensi menjadi pengikut Kristus. Konsekuensi memiliki iman kepada Yesus Kristus. Ingatlah bahwa Yesus mau menyatakan kepada orang yang beriman, jangan kamu sangka bahwa aku datang, kamu yang orang beriman ini jangan pernah menyangka kehadiran Yesus ke dalam dunia ini membawa damai. Maksudnya apa? Kehadiran Yesus bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, jangan kamu sangka bahwa akan baik-baik saja. Gitu ya guys ya. Apa yang kamu alami di dalam dunia ini belum tentu adalah sesuatu yang baik ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi mungkin ada sebuah pertentangan. Makanya ya, melainkan pedang. Pedang itu merupakan kiasan dari ada pertentangan yang begitu luar biasa. Ketika saudara dan saya mengikut Yesus, mungkin ada pertentangan dari bapak saudara. Mungkin ada pertentangan dari saudara, ada pertentangan dari anak perempuan, atau ada pertentangan dari ibunya dan lain sebagainya, ibu mertua dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus. Ketika saudara dan saya mengikut Yesus, bukan berarti kehidupan ini akan damai sejahtera. Tetapi akan ada begitu banyak pertentangan yang saudara hadapi. Hal itu terbukti bagaimana saudara dan saya saat ini mengikut Yesus Kristus. Ketika saya meninggalkan agama saya, ketika saya percaya kepada Yesus Kristus dan menjadi hambanya, ada begitu banyak pertentangan yang saya hadapi. Dari keluarga saya, dari ibu, bapak saya, kakak saya, dan lain sebagainya. Saudara-saudara saya menentang saya. Itulah yang Yesus maksudkan di sini. Bagi orang yang percaya, bagi orang yang beriman kepada Yesus Kristus, keadaan saudara belum tentu akan baik-baik saja. Tetapi akan ada begitu banyak pertentangan yang menentang saudara untuk percaya kepada Yesus Kristus. Itulah maksud daripada Yesus Kristus. Jangan Ipung Atria menafsirkan bahwa melainkan membawa pedang itu adalah perang. Itu bukan tafsiran yang benar. Tetapi itulah apa yang ada di dalam otak Ipung Atria dengan perspektif Islam. Dan saya tidak akan membahas itu urusan Anda. Tetapi karena Anda membahas tentang Alkitab dan mengkambing hitamkan Yesus untuk mengajarkan umatnya berperang, wah itu suatu hal yang perlu diluruskan. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan terus memberkati banyak orang dan memiliki pemahaman yang benar akan apa yang Yesus ajarkan. Tuhan Yesus memberkati. God be with you.